menjawab pertanyaan dari teman-teman tentang bagaimana untuk editing timeline, kemudian editing voice over, dan editing kamera angle-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Tani Cyber. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video saya sebelumnya karena banyak pertanyaan dari subscriber saya tentang beberapa hal. Bagi yang belum melihat video animasi saya sebelumnya, bisa dilihat di pojok kanan atas. Jadi animasi dengan menggunakan Animaker ini adalah salah satu aplikasi web base ya, berbasis web, sehingga kita bisa menggunakan dengan mudah tanpa harus menginstalasi di PC gitu ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh subscriber saya mengenai beberapa hal, diantaranya adalah tampilan timeline, kemudian bagaimana untuk memberikan efek kamera atau pergerakan kamera seperti misalkan zoom out, zoom in, kemudian ada fade dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya yang sering ditanyakan adalah bagaimana cara memberikan voice over, baik itu voice over dari rekaman suara kita atau voice over dari file yang diupload atau sudah direkam sebelumnya. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan ya, ini adalah project animasi yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi mengenai tampilan di bawah ini ya, mengenai tampilan di sebelah kanan ini adalah scene-nya ya. Ini adalah scene-nya. Ada 3 scene yang saya buat di sini. Ada scene pertama, scene kedua, scene ketiga. Ya. Kemudian antar scene ini, kemudian di sini ada transisi, efek transisinya ya. Ini juga bisa diganti-ganti di sini, bisa dipilih di sini ya, efek transisinya. Kemudian ada timeline di bawah sini ya. Nah, ini yang sering ditanyakan, bahwa timeline di sini kan ada 3 jenis ini ya. Ada timeline yang animation timeline, kemudian di sini ada video timeline, tampilannya nanti seperti ini ya. Ini adalah animation, tampilannya seperti ini. Kemudian yang ini adalah video timeline, tampilannya seperti ini. Yang ini adalah kamera timeline ya. Yang sering biasanya digunakan dan ini memudahkan kita, ini adalah dengan menggunakan video timeline. Nah, ini adalah timelinenya di sini. Kemudian di bawahnya ini adalah add audio background yang sudah saya masukkan. Kemudian di sini adalah voice over yang saya rekam. Nah, ada yang bertanya bagaimana cara untuk menambah waktu di masing-masing scene seperti ini. Nah, untuk menambah waktu, kita lihat di sini kan ada 8 detik begitu ya. Kalau misalkan mau ditambah, ini bisa saja masuk dulu ke sini ke animation timeline ya. Animation timeline. Nah, video yang 8 detik itu bisa kita tambahi ini per detiknya. Misalkan mau tambahi 1 kali, tinggal klik aja 1 kali, maka videonya nanti akan berubah. Sekarang sudah berganti ke 9 detik. Kalau misalkan mau dikurangi, bisa kembali lagi untuk scene satunya, bisa dikurangi di sini sehingga sekarang videonya sudah menjadi berkurang 1 detik. Ini berkurang 2 detik. Kalau kita lihat dari 9 tadi sudah berkurang ke 7. Nah, itu cara untuk menambah atau mengurangi waktu per scene-nya. Begitu juga misalkan scene 2, kalau misalkan mau ditambah atau dikurangi, ini tinggal diklik saja scene-nya, kemudian kita masuk ke animation timeline, kemudian bisa dikurangi di sini. Bisa dikurangi 1 detik, 2 detik, tinggal diklik saja sehingga nanti bisa sudah berkurang di sini. Kalau misalkan masih terlalu panjang bisa dikurangi lagi dan seterusnya. Nah, itu yang pertama. Jadi cara menambah atau mengurangi scene-nya. Kemudian yang berikutnya di sini adalah untuk audionya atau voice over-nya. Nah, di sini ada 2 jenis ya mungkin ya. Ada background di sini, kemudian ada voice over-nya. Nah, untuk voice over yang sering ditanyakan adalah bagaimana cara menambahkan voice over. Nah, voice over itu bisa ditambahkan kalau di mode video timeline seperti ini, kita bisa klik di sini. Bisa diklik add voice over ya. Atau kita juga bisa untuk klik karakternya di sini, kemudian kita tinggal pilih yang voice over di sini, sehingga kita bisa rekam. Nah, di sini ada 3 pilihan ya.
ada 3 pilihan. Yang pertama adalah voice record atau record voice. Ini artinya kita akan merecord suara kita, ya, merecord suara kita. Kemudian ada text to speech. Kalau text to speech di sini nanti kita tinggal mengetikkan tulisannya. Misalkan selamat pagi begini. Maka ketika ini di play nanti, ya, kita tinggal pilih saja nanti suaranya laki-laki atau perempuan, atau jenis suaranya siapa yang berbicara, atau language-nya apakah Jepang atau English. Kemudian kita di play. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, seperti itu. Nah, itu adalah contohnya. Yang berikutnya adalah upload my voice. Nah, ini juga ada yang bertanya, bagaimana kalau misalkan kita sudah punya audio, kemudian kita sudah punya recordnya di HP atau gimana misalkan, ya. Kemudian mau diupload. Nah, ini tinggal upload my voice di sini. Jadi di sini tinggal dipilih saja upload my voice, ya. Kita pilih misalkan kita akan pilih, saya ulangi, misalkan ya upload misalkan, ya, kita akan memilih file di mana kita menaruh atau meletakkan audio yang akan kita upload misalkan, dan seterusnya begitu. Tinggal dipilih saja, open. Kalau sudah di open, kemudian akan bertambah di sini. Kita tinggal plus saja, tambahkan saja, disinkronkan saja. Nah, seperti itu. Maka voice-nya ini, ya, ini sudah masuk di sini, double. Ya. Sini voice-nya sudah masuk. Ya, jadi seperti itu ya tambahannya. Untuk voice over-nya itu bisa klik saja dulu, kemudian bisa ditambahkan ada 3 hal di sini. Oke, saya hapus dulu. Oke. Yang berikutnya adalah perubahan posisi kamera atau angle dari kamera. Nah, di sini ada tampilan untuk kamera timeline. Untuk kamera timeline, misalkan kita akan merubah pada scene yang kedua ini, ya. Pada scene yang kedua sini, pada detik ke berapa, ya. Misalkan kita mau mengganti pada detik ke 8 atau 9 misalkan di sini, ya. 9, ya. Pada detik ke 9 nanti kita akan mengubah angle dari kameranya. Maka teman-teman tinggal mengganti untuk timelinenya ke timeline kamera. Kemudian di sini detik ke 9 kita sudah ada marker di sini, ya. Kita tinggal pilih saja add camera effect. Misalkan kita akan masukkan seperti ini. Jadi pada detik ke 9 nanti kameranya itu menyorot tulisan yang ini. Nah, seperti ini misalkan. Sehingga nanti kalau misalkan dijalankan di scene 2-nya, hasilnya jaringan itu susah, tapi bersama kita bisa belajar lebih mudah pergerakan kameranya. Ayo tetap semangat. Oke. Kalau misalkan ini hanya sebentar saja, kemudian di sini akan dikembalikan lagi, maka kita tinggal kembalikan saja, add efek kamera lagi menjadi full misalkan seperti ini. Sehingga kalau kita jalankan, jaringan itu susah, tapi bersama kita bisa belajar zoom lebih mudah. Kemudian ada zoom. Ayo tetap semangat. Nah, seperti itu efek kameranya. Oke. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman tentang bagaimana untuk editing timeline, kemudian editing voice over, dan editing kamera angle-nya. Ada 3 hal yang saya bahas pada video kali ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.